wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Adada kulli harfin kutiba wa yaqsabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimakumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu di malam hari ini dalam membahas tentang isi fa'il di dalam amsilati. Jadi di dalam amsilati fa'il itu dasarnya adalah al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun munirun wajhuhu ni'mal fata. Itu di dalam amsilati. Kalau di dalam jurumiyah al-fa'ilu wal ismul marfu'u al-madhkuru qabla fi'luhu. Nah, jadi menjelaskan fa'il itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fa'il zahir, ada namanya fa'il dhamir. Ada zahir, ada dhamir. Ini poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama, fa'il itu hukumnya rofa. Tanda rofa kebanyakan itu adalah domah. Yang pertama kita jelaskan fa'il zahir. Fa'il zahir ini artinya fa'il yang nampak. Ada tulisannya. Contohnya qalallahu ta'ala. Qalallahu ta'ala. Allahu sini menjadi fa'il yang berkata, berfirman oleh Allah. Jadi sini tulisannya nampak zahir. Adapun dhamir itu tersembunyi. Maksud tersembunyi, fa'ilnya itu tidak terlihat. Contoh, Allahul ladzi ja'ala al-laila. Allahul ladzi ja'ala al-laila. Ja'ala fi'il. Setelah fi'il kadada fa'il. Nah, jadi di sini fa'ilnya dhamir. Dhamirnya apa? Dhamirnya huwa. Nah, dhamirnya huwa tersimpan di kalimat ja'ala yang kembali kepada Allah. Kesimpulannya, fa'il itu terbagi dua. Yang pertama zahir, yang kedua dhamir. Arti zahir nampak. Setelah fi'il langsung ada fa'il. Tulisannya ada nampak. Kalau dhamir itu tersembunyi. Contohnya Allahul ladzi ja'ala. Setelah ja'ala ini kadada fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Di dalam kalimat ja'ala, yaitu dhamir huwa yang kembali kepada Allah. Itu kesimpulan dari fa'il, zahir, dan dhamir. Sekarang kita jelaskan tentang pembagiannya. Yang dimaksud dari keterangan fa'il setelah fi'il bukan berarti langsung fa'ilnya menjandingi fi'il, tetapi kadang dipisah dengan kata-kata lain yang menjadi pedoman untuk menentukan fi'il. Bisa kadang-kadang setelah fi'il ada langsung ada fa'il, kadang-kadang bisa. Contohnya contohlah hapus innama
yakhshallah min ibadihi al ulama'u innama yakhshallah min ibadihi al. Jadi kadang-kadang fi'il dan fa'il itu kadang bergandengan. Kadang-kadang fi'il itu terletak jauh baru ada fi'il, jauh baru ada fa'ilnya. Contohnya di kalimat innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Jadi yang jadi fa'il di sini bukan Allah, tetapi al ulama'u. Kenapa jadi ulama yang menjadi fa'il? Karena kalau kita itu membaca kitab, apalagi kitab kuning, kita itu harus menggunakan yang namanya dzauq atau rasa. Nah, bahasa Banjarnya ini cocok kada jadi fa'il. Coba kita artikan, misalnya ini jadi fa'il. Hanya saja yang takut itu Allah daripada hamba-hambanya akan ulama, kada cocok. Yang cocok itu hanya saja takut kepada Allah daripada hambanya, yaitu al ulama. Jadi yang takutan sini siapa? Ulama. Takutan wadah siapa? Wadah Allah Ta'ala. Nah ini, jadi kalau kita hendak membaca kitab itu harus pakai dzauq atau rasa. Rasa cocok kada al ulama sini menjadi fa'il. Itu. Kalau kita kurang latihan, sekedar belajar ilmu nahwu sharaf aja kita kada kawa. Harus ada latihan membaca dan membaca. Itu sedikit tentang tips cara membaca kitab. Jadi di sini diterangkan fa'il itu isim, adalah berupa isim. Bisa kada isim, tetapi fi'il yang diawali huruf an. Bisa, kada harus isim bisa, tapi kebanyakannya fa'il itu isim. Dah. Ada pulang. Misalnya fa'il itu terbagi pulang, ada fa'il itu mudzakkar, ada ngarannya muannas. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Jadi yang namanya fa'il itu terbagi dua. Ada kadang-kadang fa'ilnya itu lakian, kadang-kadang fa'ilnya itu perempuan. Arti fa'il itu adalah pelaku. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, sedang bermain bola, pasti ada yang bermain bola. Siapa? Misalnya Budi. Nah, Budi itu lakian ke binian? Lakian misalnya, maka pakai mudzakkar. Binian misalnya, maka pakai muannas. Ulun contohakanlah. Nah, di sini contoh mudzakkar. Ulun ulangi pulang. Kalau Allah Ta'ala, kenapa ulun memakai kata Allah di sini? Karena kita mengambil berkat. Kalau Allah Ta'ala di sini qalat Fatimah. Qalat Fatimah tuh. Qala Allahu Ta'ala. Fa'il terbagi dua. Ada mudzakkar, ada muannas. Kalau mudzakkar di sini artinya laki-laki. Kalau muannas artinya perempuan, bebinian. Allah Ta'ala laki-laki ke perempuan? Kada berjenis. Allah Ta'ala di sini kada berjenis. Lain laki-laki, lain perempuan. Tetapi kenapa di sini pakai qala menunjukkan mudzakkar? Di Al-Qur'an ada dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah lebih tinggi daripada derajatnya perempuan. Jadi kalimat di sini karena Allah Ta'ala itu tinggi, kita pakai mudzakkar. Sebenarnya Allah Ta'ala di sini ada berjenis, lain laki-laki, lain perempuan. Kalau Allah Ta'ala berjenis, maka Allah Ta'ala kada bersifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu artinya Allah Ta'ala itu kada sama lawan makhluk. Itu toh sedikit
kita buka ke tauhid lah masalah taala. Mbah tuh bilang ada namanya fa'il itu mu'annas. Mu'annas itu artinya bebinian. Ada tandanya. Biasanya kalau fa'il itu mu'annas itu ditambahi ta. Nah, ada huruf taknya. Taknya di sini artinya tak taknis. Tak taknis nih menunjukkan bahwasanya pelakunya itu perempuan. Qalat Fatimatu. Qalat Fatimatu. Coba yang lain. Pola terus. Laqad ini familiar. Laqad ja'akum rasulun. Rasulun. Laqad ja'akum rasulun. Di sini pakai rasul. Telah datang di atas kalian rasulun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya rasul. Rasul mu'annas mudzakkar. Mudzakkar. Seorang rasul itu pasti mudzakkar. Syarat jadi nabi itu lakian, ada boleh bebinian, apalagi wadam. Lakian. Laqad ja'akum. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ja'a. Telah datang siapa? Oleh rasul. Jadi fa'ilnya itu rasul. Nah, ja'a sini ada taknya kadeda. Kadeda kalau karena kadeda maka fa'ilnya adalah mudzakkar. Yang lain pulang. Yang muannas. Qalat Maryam. Qalat Maryam. Maryam muannas mudzakkar. Muannas. Kenapa? Karena Maryam ini babinian atau perempuan. Jadi fiilnya harus ada tanda muannasnya. Salah satu tanda muannas yaitu ta tanis. Paham Tom? Insyaallah paham lah. Nah, ada pulang. Ini kita dibahas panjang lebar lah. Seberatan ini kita dibahas tentang fa'il domir, fa'il zohir. Seberatan tadi muannas, ini fa'il zohir. Ada pulang di kita bahas setelah ini fa'il domir. Jadi kan fa'il tadi terbagi dua. Ada fa'il zohir yang nampak, ada fa'il domir yang kada nampak. Fa'il domir yang kada nampak itu biasanya inya itu langsung bersampuk lawan fiil tadi. Salah. Laqad coba. Laqad ataina Dauda wa Sulaiman. Laqad ataina Dauda wa Sulaiman. Laqad ataina Dauda wa Sulaiman. Sini fa'ilnya zohir kah domir? Kalau zohir itu nampak. Kalau domir itu tersembunyi. Kalau zahir itu nampak, kalau domir itu tersembunyi. Ternyata di sini fa'ilnya domir, yaitu domir ya yang ada di ataina. Jadi ataina ini fi'il, fa'il, maf'ul bih sekaligus. Ada fi'il ata fi'il, ya fa'il, na maf'ul bih. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Jadi di sini termasuk kategori fa'il domir. Kesimpulannya, pian pernah kalau belajar fi'il madi
fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang 14 buting tuh. Intinya fi'il madi yang berdomir huwa dan hiya itu bisa fa'ilnya zohir dan domir. Akan tetapi selain fi'il madi yang berdomir huwa dan hiya itu fa'ilnya pasti domir. Ulun tulisakan seberatan fi'ilnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kembali sila. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, tunna, fa'altu, fa'alna. Ini fi'il madi yang 14 buting. Yang bisa fa'ilnya itu zohir cuma domir yang ada di sini aja, domir huwa yang tersimpan di fa'ala. Dan domir hiya yang tersimpan di fa'alat. Seberataan fi'il madi fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini seberatan adalah fa'ilnya adalah fa'il domir. Kalau ini fa'ilnya bisa fa'il zohir, bisa domir, bisa domir. Yang ini pun bisa zohir, bisa domir. Sedangkan yang ini tuh 2, 3, 4, yang 12 itu pasti fa'ilnya adalah fa'il fa'il apa? Fa'il domir. Domir tuh bandakan di sinilah. Karena kita ada belajar domir. Domir tuh banyak. Ada domir munfasil, ada domir mutasil, ada domir rofa mutaharik, domir munfasil huwa humahum, ya humahuna anta antum antum, anti antum antuna ana nahnu. Ada domir munfasil nasabi yahu yahuma yahum yaha yahuma yahuna, yaka yakuma yakum yaki yakuma yakuna yana. Ada domir rofa mutaharik tu tumatum ti tumatuna tuna. Banyak. Itu domir. Nah, satu. Berataan. Yang ini iya dan huwa bisa zohir, bisa domir. Nah, itu aja yang bisa ulun jelaskan tentang keterangan fa'il domir dan fa'il zohir. Padahal banyak lagi kita akan temui karena penjelasan-penjelasan tentang fa'il zohir dan fa'il domir. Kita akan buka insya Allah kalau ada kesempatan kitab-kitab lain atau apa kena banyak itu penjelasannya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.